Kebakaran melanda sebuah rumah produksi kue di Kelurahan Kebonsari, Kabupaten Tuban, Jawa Timur. Api diduga berasal dari proses isi ulang gas portable yang dilakukan terlalu dekat dengan kompor. Ledakan gas terjadi dan langsung memicu kebakaran hebat. Satu orang karyawan terpaksa dilarikan ke rumah sakit setelah mengalami luka bakar ringan akibat ledakan tersebut. 3 unit armada damkar Pos Mako Tuban langsung diterjunkan ke lokasi. Ini punya 2 karyawan, satunya lagi ngerebus air, kemudian satunya ini lagi ngisi refill untuk ini refill diisi dari tabung gas LPG. Nah, pas ngisi refill itu kondisi api di waktu rebus air itu kan menyala. Ini menyambar dari mungkin gas yang diisikan tadi. Akhirnya terjadi ledakan. Kerugian material dalam insiden ini ditaksir mencapai 65 juta rupiah. Dari Tuban, Jawa Timur, Pipit Wibawanto, A-News melaporkan. Kobaran api dengan cepat meludeskan bangunan bedeng yang dijadikan tempat penjualan bensin eceran di kawasan Pekojan, Tambora, Jakarta Barat. Material bangunan yang terbuat dari kayu dengan mudah dilahap amukan si jago merah. Api berhasil dipadamkan 30 menit kemudian setelah 3 unit mobil pemadam kebakaran tiba di lokasi. Akibat kebakaran, arus lalu lintas di sekitar lokasi sempat dialihkan sementara saat proses pemadaman. Beruntung, tak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Sementara penyebab kebakaran masih diselidiki petugas kepolisian. Di Jakarta, Miftol Gani melaporkan. Truk yang mengangkut 20 orang di Toraja, Sulawesi Selatan terguling. Akibatnya 8 orang tewas. Selebgram Lisa Mariana diperiksa selama 5 jam di Polda Jawa Barat dalam kasus pemerahan video porno. Israel serang lokasi pendistribusian air di kamp pengungsi Nusairat, Gaza. Halo pemirsa, Sindo Malam hadir dengan beragam informasi terkini tanah air serta mancanegara. Bersama saya Raisa Nadia, inilah Sindo Malam selengkapnya. Pemirsa, sebuah truk pengangkut hebel terguling dan menimpa 1 unit minibus di Tanjakan Sawangan, Depok, Jawa Barat. Kecelakaan tersebut mengakibatkan kemacetan lalu lintas. Kemacetan lalu lintas pun tak terhindarkan usai sebuah truk pengangkut hebel atau bata dari beton terguling di Tanjakan Sawangan, Depok, Jawa Barat. Tepatnya di depan Sekolah Yapan, Tugu Batu, Depok. Diduga truk kelebihan muatan sehingga tidak kuat menanjak dan terguling. Naas, minibus yang berada di belakang truk turut menjadi korban usai tertimpa muatan hebel truk. Petugas Satlantas yang tiba di lokasi kejadian berusaha mengurai kemacetan dan menunggu kedatangan unit laka serta mobil derek untuk proses evakuasi. Pengendara yang melintas diimbau untuk berhati-hati dan mengurangi kecepatan. Pemirsa, truk yang mengangkut 20 orang di Toraja, Sulawesi Selatan terguling. Akibatnya 8 orang tewas. Sebuah truk yang mengangkut 20 orang terguling di Lembang Sereale, Kecamatan Tikala, Toraja, Sulawesi Selatan. Petugas bersama warga berjibaku mengevakuasi korban kecelakaan.
Awalnya korban tewas 7 orang, kemudian bertambah menjadi 8 orang setelah korban yang dirujuk ke Makassar meninggal. Sementara 11 orang lainnya masih dirawat dan 1 orang dalam kondisi sehat. Kecelakaan maut ini terjadi pada Sabtu lalu. 20 orang penumpang merupakan rombongan yang akan menghadiri pesta adat Rambu Solo di Kecamatan Rinding Alo. Dari korban laka yang ada di sini, tercatat ada 8 orang yang meninggal dunia, 11 luka-luka dan satunya tidak ada luka karena saat ini dia sebelum kejadian langsung lompat. Polisi berhasil mengevakuasi truk, sementara penyebab kecelakaan masih diselidiki polisi. Dari Toraja Utara, Sulawesi Selatan, Jufri Tonapa, A-News melaporkan. Dipicu pembubaran aksi balap liar yang meresahkan, puluhan pemuda nekat melakukan penyerangan hingga 5 orang terluka di Cempaka Putih, Jakarta Pusat. Aksi penyerangan terekam video amatir hingga viral. Sambil membawa kayu dan batu, sekelompok pemotor yang diduga pelaku balap liar menyerang warga Rawasari, Cempaka Putih, Jakarta Pusat. Akibatnya, 5 orang terluka usai dianiaya pelaku dan sebuah warung rusak. Peristiwa ini bermula saat sekelompok pelaku balap liar yang sudah sangat meresahkan berusaha dibubarkan warga. Tak terima aksinya diganggu, pelaku balap liar balik menyerang warga menggunakan benda tumpul hingga senjata tajam. Akibat kalah jumlah, warga memilih bersembunyi di dalam warung hingga penganiayaan terjadi. Tak sampai di situ, para pelaku juga menjarah isi warung lalu merusaknya. Akibat kejadian ini, 5 orang terluka akibat sabetan senjata tajam dan dibawa ke rumah sakit untuk perawatan. Dari Jakarta, Rizky Falupi, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang pria di Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan menganiaya purnawirawan Polri menggunakan senjata tajam hingga terluka. Pelaku nekat menyandra orang tua kandung sambil membekali diri dengan senjata tajam dan senapan burung. Penangkapan Pali, pelaku penganiayaan purnawirawan Polri di Desa Tiromanda, Buah, Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan berjalan dramatis. Usai memberikan korban, pelaku kabur dan bersembunyi di atas rumah miliknya sambil menyandera orang tua kandungnya. Pelaku membekali diri dengan senjata tajam jenis parang, badik, dan senapan angin. Petugas harus bertindak ekstra hati-hati mengingat sandera pelaku merupakan orang tua kandung yang sudah lanjut usia. Setelah berjam-jam melakukan negosiasi, polisi akhirnya berhasil memperdaya pelaku dan langsung menangkap sambil mengamankan senjata yang digunakan membela diri. Usai tertangkap, pelaku langsung diamankan polisi untuk pemeriksaan di Mapolres Luwu. Pelaku diduga alami gangguan jiwa. Dari Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan, Nasruddin Rubak, iNews melaporkan.